Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Di sini saya Ibu Wiwi Ika Yulistiawati dari SMP Negeri 120 Jakarta akan membawakan materi mata pelajaran IPS bab 4 subbab Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum saya memulai materi, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa pada saat ini di Indonesia sedang ada wabah COVID-19. Oleh karena itu, kalian diwajibkan berada di rumah. Sesuai dengan program pemerintah saat ini, kita belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Anak-anakku yang Ibu sayangi, mari kita saksikan bersama materi yang Ibu bawakan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tolong kalian perhatikan karena di akhir sesi akan ada 10 soal yang akan kalian kerjakan dan hanya bisa dijawab apabila kalian melihat video ini secara utuh. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tahukah kalian apa nama kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia? Ya, benar, Kerajaan Kutai. Ini letak Kerajaan Kutai, yaitu di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5, merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Terletak di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama-nama Raja Kutai diantaranya Kudungga, Aswawarman, dan Wulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai antara lain dengan peternakan, pertanian, dan perdagangan. Ada 7 buah yupa untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5, merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah diketahui dari prasasti-prasasti catatan seorang musafir Cina yang bernama Fahin. Kehidupan masyarakat Tarumanegara, mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu, dan perak. Untuk memajukan bidang pertanian, adanya pembangunan irigasi, yaitu Sungai Gomati, dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak, atau kurang lebih 11 km. Saluran itu berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Citerem, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu. Raja yang terkenal adalah Purnawarman, yang dikenal sebagai raja yang gagah berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Terletak di Palembang, di dekat pantai, dan di tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani. Namun, karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang.
Kemudian perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Sriwijaya mempunyai armada angkatan laut yang kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Nah, ini yang berwarna merah adalah daerah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah diperoleh dari seorang pendeta Cina, I Ching, dan prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang diantaranya ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangberahi, prasasti Palas Pasemah, Amogapasa. Yang dari luar negeri, prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Kanton, prasasti Grahi, dan prasasti Caya. Kerajaan Sriwijaya, raja yang terkenalnya adalah Bala Putradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada abad ke-11, kerajaan Sriwijaya mulai mundur, disebabkan adanya penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Kolamandala, India. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8, diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti peninggalan seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Klurak, prasasti Mantiasi. Kehidupan politik diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh seorang Raja Sana, kemudian digantikan Raja Sanjaya yang bijaksana. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Mataram kuno terpecah menjadi dua, namun perpecahan itu tidak berlangsung lama dan dapat dipersatukan kembali dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan keluarga Sanjaya dengan Pramodawardhani keluarga Sailendra. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dyah Balitung memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi yang membawa Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja Daksa memerintah tahun 910 sampai 919 Masehi. Raja Tulodong memerintah tahun 919 sampai 924 Masehi. Sri Maharaja Rakai Wawa memerintah tahun 924 sampai 929 Masehi. Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur setelah meletusnya Gunung Merapi dan penyerangan oleh kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi masyarakat bersumber dari pertanian dan juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Bidang kebudayaan, keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Komplek Candi Dieng, Komplek Candi Gedung Songo, Candi Prambanan.
Keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Selanjutnya, Kerajaan Medang. Kerajaan Medang dipimpin oleh Empu Sendok dari dinasti Isyana, yaitu Kerajaan Mataram periode Jawa Timur, sekaligus sebagai raja pertama bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Istana Wikrama Dharma Tunggadewa. Terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Sumber sejarah berasal dari prasasti Pucangan, prasasti Anjuk Ladah Prada, prasasti Limus, prasasti Sirah Keting, prasasti Wurara, prasasti Samangka, prasasti Silet, prasasti Turun Hyang, prasasti Gandakuti, dan sumber lainnya. Pada Kerajaan Medang, raja-raja satu yaitu Empu Sendok, kemudian Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawang Swardana, Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama, dan Airlangga. Ini adalah kekuasaan dari Kerajaan Medang, yaitu periode Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Medang pada tahun 990 Masehi, Dharmawangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1016, Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa saat Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga, putra Raja Udayana Bali. Peristiwa ini menewaskan Dharmawangsa dan seluruh keluarga raja. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di Wonogiri bersama Narotama pengikutnya dan hidup sebagai seorang pertapa. Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha pada tahun 1019. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Kolamandala dari India Selatan. Selanjutnya, tahun 1037, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Selanjutnya, Kerajaan Kediri. Berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri yang hanya dibatasi oleh Sungai Bratas. Setelah Airlangga wafat, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu atau Kediri yang berakhir dengan kekalahan Jenggala, yang kemudian mempersatukan perpecahan antara Panjalu dan Jenggala. Sumber sejarah Kerajaan Kediri yaitu Prasasti Padegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri yaitu Jayawarsa, Jayabaya, Sarwawera, Gandara, Kameswara, Kertajasa. Kehidupan ekonominya, hasil utama pertanian adalah beras, pelayaran armada laut Kediri yang cukup tangguh, benda-benda yang diperdagangkan emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan seni dituliskan kitab sastra yaitu Kitab Bharatayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Semaradana, dan Kitab Lubdaka. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Tahun 1135 Masehi,
Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu, dibuktikan adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Selanjutnya, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang dikuasai oleh seorang aku atau kepala daerah bernama Tunggul Ametung. Kemudian digulingkan dari kekuasaan oleh Ken Arok atau bawahan Tunggul Ametung dan menjadi aku baru. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel di Kerajaan Kediri, terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amuwarbumi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah, di antaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Ini adalah peta kekuasaan Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarahnya yaitu Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara yang berhasil meloloskan diri dan mendapat pertolongan dari Arya Wiraraja atau Bupati Sumenep agar mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Nah, ini yang berwarna merah adalah daerah kekuasaan dari Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang dibantu oleh seorang patih yang bernama Gajah Mada. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit yaitu Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai, sangat cocok untuk pertanian dengan hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertanian, dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Beberapa kota pelabuhan pusat perdagangan pada zaman Majapahit antara lain Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban.
Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Majapahit. Dalam bidang sastra ada kitab Negara Kertagama dan kitab Sotasema. Di bidang seni adanya bangunan candi, yaitu Candi Penataran di Blitar, Candi Tigawangi di Pare Kediri, Candi Tikus atau Trowulan di Mojokerto, dan sebagainya. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk berakhir, terjadi perang saudara atau perang para Grek pada tahun 1401 sampai 1406. Meluas. Yang kedua, meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Yang ketiga, serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Demikian materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya. Baik, anak-anak yang Ibu banggakan, tadi kalian sudah melihat materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Ada berapakah kerajaan yang Ibu jelaskan tadi? Ya, benar. Ada 8 kerajaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya, yang keempat adalah Mataram Kuno, yang kelima Kerajaan Medang, yang keenam Kerajaan Kediri, yang ketujuh Kerajaan Singasari, dan yang kedelapan adalah Kerajaan Majapahit. Sekarang Ibu akan memberikan 10 pertanyaan untuk kalian jawab. Pertanyaan pertama. Kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia adalah, saya ulang kembali, Kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia adalah. Pertanyaan nomor 2. Pada prasasti Yupa ditulis dengan huruf dan bahasa titik-titik-titik. Pada prasasti Yupa ditulis dengan huruf titik-titik dan bahasa titik-titik. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sebutkan 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Pertanyaan nomor 4. Sriwijaya mempunyai armada laut yang sangat kuat dan mampu menguasai kawasan perairan mana saja? Sriwijaya mempunyai armada laut yang sangat kuat dan mampu menguasai kawasan mana saja? Pertanyaan nomor 5. Pada Kerajaan Mataram kuno terdapat peninggalan pada bidang kebudayaan. Sebutkan peninggalan keluarga Sanjaya yang beragama Hindu dan keluarga Sailendra yang beragama Buddha. Pada Kerajaan Mataram kuno terdapat peninggalan pada bidang kebudayaan. Sebutkan peninggalan keluarga Sanjaya yang beragama Hindu dan keluarga Sailendra yang beragama Buddha. Pertanyaan nomor 6. Ceritakan bagaimana Airlangga akhirnya dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Medang. Ceritakan bagaimana Airlangga akhirnya dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Medang. Pertanyaan nomor 7. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa siapa? Sebutkan 4 kitab sastra dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa siapa? Sebutkan 4 kitab sastra dari Kerajaan Kediri. Pertanyaan nomor 8. Sebutkan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari. Sebutkan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari. Pertanyaan nomor 9. Menurut
Kitab Negara Kertagama, mana sajakah daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit? Menurut Kitab Negara Kertagama, mana sajakah daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit? Pertanyaan terakhir nomor 10. Apa penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit? Apa penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit? Nah, itulah anak-anak 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan kalian putar video ini berulang kali sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan tadi dan juga bisa memahami isi dari materi hari ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Semangat belajar, semangat terus capai cita-citamu. Belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.